Oke, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana supaya doa kita cepat terkabul. Ya, nah saya tidak peduli Anda keyakinannya atau agama apa, Anda apa ya. Jadi di bumi ini itu ada ratusan bahkan ribuan ya keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Jadi kita hanya ngambil persamaannya aja. Apa persamaannya dari semua keyakinan dan agama? Semua keyakinan dan agama pasti mengenal yang istilahnya doa, atau mungkin istilahnya dia beda ya, tapi intinya ada yang namanya doa itu ada ya. Dan yang namanya doa ini bisa digunakan untuk pertama berterima kasih, yang kedua untuk meminta bantuan mewujudkan sesuatu, atau yang ketiga untuk meminta perlindungan dari suatu bahaya ya. Jadi ketiga itu sama semua di mana. Nah, kemudian tentang doa ini juga ya, itu semuanya juga punya persamaan, yaitu ada semacam prosedurnya, ada kondisinya. Jadi nggak bisa Anda sambil gosok gigi sambil doa, itu nggak bisa ya. Nah, jadi ada semacam prosedurnya. Walaupun prosedurnya ini banyak yang seremonial sifatnya ya, tapi inti-inti utamanya juga nggak jauh dari ya. Pertama ya harus sepenuh hati. Ya, harus sepenuh hati. Kemudian juga ada kondisi-kondisi, yaitu kalau disarankan untuk berpuasa dulu. Nah, mengapa disarankan harus berpuasa dulu? Kalau kita makan, apapun yang kita masukkan ke dalam badan kita ya, itu akan mengganggu, membuat metabolisme tubuh kita tuh terganggu istilahnya, karena dia harus melakukan sesuatu ya, untuk mengkonversikan apa yang kita masukkan itu kan. Misalnya kita minum air aja ya, air itu harus jalankan di tubuh kita, diproses dulu baru kemudian dibuang lagi kan. Jadi ada gangguan tubuh kita. Nah, kalau kita melakukan puasa itu kayak paling tepatnya kayak apa ya? Oh ya, nih kayak air ya, air di kata-kata telaga gitu ya. Kalau puasa itu seperti kan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengacau gitu. Jadi airnya jernih. Nah, kalau dikacau dia airnya naik lumpurnya kan, jadi keruhnya. Sama energi di tubuh kita seperti itu juga. Jadi kalau kita makan itu energi kita jadi kayak keruh. Kalau kita puasa itu energi kita menjadi jernih. Itu sebabnya kita disuruh puasa sebenarnya. Nah, jadi lebih mudah diterima lah energi kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan gitu, kemudian ada lagi yang namanya kuantitas. Karena tuh dia keyakinan agama manapun sama, bahwa kita tuh disarankan kalau harapan kita tuh sesuatu yang lebih berat, itu kita harus berdoa tuh berulang-ulang. Jadi semakin sering berdoa, semakin besar kemungkinan terwujud, dan semakin cepat juga terwujudnya. Oke, nah jadi itu yang prinsip dasarnya yang kita ketahui sama di keyakinan manapun, di agama manapun, yaitu masalah kualitasnya, lalu masalah kuantitasnya ya. Nah, yang kemudian yang tidak terlalu dijelaskan dalam keyakinan itu ya adalah bahwa kita itu butuh kemampuan untuk bisa mengirim doa itu dulu. Jadi kalau tubuh kita ini ibarat antena ya, kita tuh harus bisa mengirim. Jadi antena kita harus dalam keadaan aktif, energi kita tuh harus dalam keadaan aktif, bisa dikirim. Kalau nggak bisa dikirim, ya dia di dalam aja, nggak bisa keluar. Ada orang yang mungkin mengira bahwa enggak, itu nggak perlu kan. Kalau menurut keyakinan saya, bahwa saya berdoa mau bagaimanapun juga itu tetap pasti bisa diterima. Enggak, itu nggak benar. Kalau emang benar seperti begitu, maka tentu saja Anda jadinya boleh berdoa sambil gosok gigi ya, karena itu akan terima juga gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu kan. Ada prosedurnya. Prosedur ini dibuat ini supaya memperbesar kemungkinan doa Anda sampai. Ya, jadi sebenarnya intinya Anda tuh ya harus memenuhi 3 itu dulu. Anda pertama harus bisa mengirim, yang kedua kualitasnya harus bagus, yang ketiga kuantitasnya harus cukup. Oke. Nah, satu hal lagi yang tidak dijelaskan di keyakinan atau agama manapun, karena mereka mengasumsikan sudah pasti jelas gitu ya, adalah bahwa ini juga tergantung apakah Anda mengirimkan doa Anda ke sosok yang mampu membantu Anda atau tidak gitu. Nah,
Terlepas dari Anda mungkin menganggap bahwa ya eh, Tuhan Anda atau dewa Anda adalah satu-satunya yang berkuasa, kenyataannya Ki Bumi ini dari sekian banyak agama itu masing-masing ini punya pengikut, dan masing-masing pengikut itu bisa memberi kesaksian bahwa mereka ya pernah atau bahkan sering ya terbantu oleh doa mereka. Ya. Padahal ya kita tahu masing-masing berdoa ke sosok yang berbeda-beda. Ya, nggak peduli lah mau bilang Tuhan saya lebih kuat atau lebih sakti atau apa gitu, nggak masalah. Yang penting intinya ya setiap penganut dari agama berbeda bisa memberikan kesaksian bahwa ya dewanya atau Tuhannya bisa membantu dia. Ini artinya apa? Doa kita tuh harus sampai ke sosok yang bisa membantu kita gitu. Dan kita bisa perhatikan yang kenyataannya adalah di daerah-daerah yang masih didominasi agama tertentu, itu agama lain akan agak susah masuk ke sana ya. Itu bukan hanya karena masalah faktor sosial interaksi budaya, tapi itu juga bicara masalah siapa ya yang berkuasa di daerah itu. Jadi yang di istilahnya di langitnya atau di mananya itu ya dewanya atau Tuhannya, siapa yang punya kekuasaan dari situ. Tentu saja dia tidak begitu mudah mau melepaskan daerahnya ke yang lain. Oke, jadi itu 4 syarat yang harus dipenuhi totalnya. Ingat, pertama bisa sampai atau tidak. Yang kedua ya kualitasnya. Yang ketiga kuantitasnya. Dan yang keempat harus berdoa kepada sosok yang mampu membantu Anda, artinya yang berkuasa di daerah itu. Ya, kalau Anda sedang ke tempat di mana yang satu pun tidak ada penganut agama Anda, kemungkinan besar Anda ya tidak bisa mendapatkan bantuan apa-apa karena ya Tuhan Anda nggak berkuasa di sana. Oke, dan bagi Anda yang senang baca-baca e-book yang agak sedikit-sedikit fantasi dikit ceritanya, saya ada membuat e-book ini ya, yang judulnya adalah Prahara Langit Dewata Berebut Nusantara ya. Ini saya menceritakan tokoh yang bernamanya Joni yang terlibat dalam pertempuran antara dewa-dewa berebutkan wilayah Nusantara. Jadi Anda bisa order ini, akan terbit tanggal 10 Juli 2019. Kalau pre-order itu ada diskonnya, kalau sesudah terbit itu harga standar. Ada keterangannya di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe. Anda yang tidak setuju dengan apa yang saya omong, mau komentar, mau maki-maki, silakan. Oke, nanti saya jawab. Ya, terima kasih.